Newsman Opinion. Baik mitra bisnis, penyebaran corona yang makin tidak terkendali. Untuk itu pemerintah dikabarkan berencana melakukan darurat PPKM. Artinya mal atau pusat belanja harus tutup jam 5 sore, restoran dilarang makan di tempat, serta hanya buka maksimal jam 8 malam. Selain itu kantor non-esensial pun harus 100% WFH, serta akan ada razia pembubaran kerumunan. Apa komentar Anda mengenai rencana PPKM darurat ini? Apakah memang diperlukan dan efektif bisa dijalankan? Silakan 6339160, kami tunggu 6339160. Punya komentar seperti Ombok mendidik membangun. Udah, kita belajar sama Cungku aja. Semua maju ekonomi. Dan yang enggak tak India lah entah komentar pengamat politik. Kita lihat Cungku kan sekarang semua jalan ekonomi bomber. Rakyatnya jalan-jalan pakai masker, tertib, ikut aturan pemerintah. Kalau kita sini kan susah, benar nggak? Ya, skeptis sih. Setuju sekali. Terutama yang saya mohon kepada pemerintah adalah supaya kantor-kantor 100% harus work from home. Misalkan ada bagian tertentu yang tidak bisa atau tidak mungkin kerja dari rumah, seperti data entry karena banyak surat-surat dan sebagainya harus di-key-in, maka bolehlah 5% maksimum yang bekerja. Ya, jadi harus di-stop di kantor. Kenapa? Orang di kantor itu nggak pernah kerja sendirian depan meja, selalu berkoordinasi dengan orang lain. Itu bisa dilakukan lewat online, lewat telepon, lewat WhatsApp atau apapun namanya. Jadi nggak harus ketemu. Selama masih ketemu di kantor, selama masih bisa terjadi penularan. Saya mendengar dari kawan-kawan, satu kantor itu sudah banyak yang jatuh di mana-mana. Jadi memang paling bahaya di kantor dan perjalanan menuju kantor untuk yang menggunakan kendaraan umum, juga pada saat makan siang. Jadi kunci utama adalah tutup kantor. Kalau tutup restoran tidak boleh, tutup supermarket jangan, karena nanti akan ruwet urusannya. Tapi kalau kantor masih bisa. Jadi tolong pemerintah lakukan sesegera mungkin. Dengan gitu juga kami semua menjadi lebih tenang. Kebetulan saya sudah pensiun, sudah nggak perlu ke kantor. Tapi saya tahu orang-orang tua yang punya anak-anak muda itu deg-degan setiap kali anaknya pergi. Suami dan istri muda yang masih muda juga deg-degan pergi ke kantor. Ayo kita timbulkan rasa aman sambil tidak memberi ruang untuk orang-orang yang mau menghancurkan Pancasila mencari celah. Ya nggak setuju lah, pemerintah sendiri kantor nggak bisa. Jadi kalau memang misalnya kita mau urus segala perizinan apapun ya, mau ke BPN atau mau urusan IMB apapun, semua harus hadir, harus bawa dokumen. Masih banyak sistem yang nggak bisa work from home ya. Jadi nggak jalan itu. Jadi pemerintah kalau mau harus dilihat dulu semuanya, nggak memungkinkan itu. Kalau ekonomi mati, apakah nggak lebih runyam itu? Makasih. Agak sulit buat keadaan Indonesia, terutama pemerintahan kita. Kalau mau di lockdown total seperti kayak China, itu rasanya berat buat kita. Karena terus terang, kalau China itu pemerintahannya kan ya jauh lebih kaya lah daripada kita. Dia bisa membiayai biaya lockdown, dia bisa memberi makan kepada penduduknya yang total lockdown. Nah kalau kita berapa itu yang biaya yang harus dikeluarkan kalau sampai terjadi total lockdown? Dan wabah ini kalau tidak total lockdown memang sulit diatasi. Jadi ya satu-satunya jalan mungkin vaksinasi yang harus dipercepat dengan jumlah yang banyak supaya kita mendapatkan suatu herd immunity. Dan di dunia lainnya pun sulit menjalankan total lockdown seperti dijalankan di China. Contohnya seperti Amerika yang negara kaya gitu pun sulit ya, kita lebih sulit lagi tentunya ya. Satu-satunya jalan itu. Soal PPKM ya, rencana ya bagaimanapun rencananya, strateginya kan tujuannya untuk membereskan pandemi COVID-19 ini kan ya. Ya ini nggak bisa dari pemerintah aja sih memang. Semua kalau enggak ya susah semua gitu kan. Dengan baik niat hati, benar tahu logika yang bagus suci,
semua ya menggunakan prinsip ini seharusnya idealnya dengan baik niat hati, benar tahu logika yang bagus suci. Kalau nggak bagus ya nggak usah dipakai, nggak usah digunakan. Untuk apa? Untuk supaya pemberesan pandemi COVID-19-nya itu juga bagus beresnya. Ya itu dulu prinsipnya, lalu ya nanti bagaimana strateginya bakal nanti ketemu sendiri, bakal nanti jelas sendiri bagaimana. Ya itu sih dari saya, Hedi Sun, yang tahu Blessing Wisdom. Terima kasih. Efektif atau tidak efektif tergantung yang menjalankan pemerintah daerahnya. Kalau pemerintah daerahnya menjalankan tidak dengan segenap hati, ya nggak efektif lah, percuma buang uang. Tapi kalau dia sungguh-sungguh, apalagi modal bangsa Indonesia ini seperti bangsa India, nah itu harus tegas, benar-benar tegas. Kalau enggak ya udah percuma, sia-sia itunya PSBB ketatnya. Itu aja sih, saya berharap pemerintah daerahnya benar-benar menindak tegas gitu loh, sehingga peraturannya tuh bisa diterapkan dan efektif, jadi perekonomian bisa pulih kembali. Itu aja sih Pak, terima kasih. Yang jelas itu dari untuk penegakan di lapangan, tolong betul-betul diperhatikan banget loh. Jadi jangan betul-betul bisa ditindak, jangan cuma di atas doang aja ya, yang besar-besar aja, yang kecil-kecil mungkin memang melanggar ya mohon dari pihak aparat mungkin tegas terhadap yang melanggar itu aja. Terima kasih. Itu yang nggak pakai masker aja masih banyak itu di jalanan, anggapannya enteng itu. Katanya sih berita dari Singapura aja itu yang varian yang dari India tuh udah menyebar ke udara Jakarta, suruh pakai masker 2, tapi mereka itu masih nggak mau pakai masker, naik motor juga. Yang di gang-gang kecil itu lalu lalang enak aja, naik sepeda, anak-anak juga main-main. Maksudnya ada pengawasan itu, jadi nggak pada nanti pada sakit, pada pusing. Udah pada banyak yang kena itu, kena satu orang keluarganya kena juga. Ya memang saya kira solusi yang terbaik ya ini sekarang PPKM diperketat ya, artinya betul-betul dijalankan seperti mal jam 5 sore, restoran udah tidak boleh ada orang yang makan di tempat, kemudian juga beberapa pusat-pusat keramaian tidak boleh ada ya, kerumunan crowded itu tidak boleh ada sesuai dengan anjuran 5M. Mungkin itu salah satu jalan yang terbaik, solusi yang terpilih, daripada dia harus mengorbankan ekonomi yang fatal sama sekali tutup. Dan dilemanya APBN apa bisa cukup kalau sampai di lockdown total, di mana semua warga tidak boleh keluar rumah dari daerah ke tempat daerah lain, aglomerasi tidak boleh, atau pindah ke tempat lain, ke pulau lain itu tidak boleh. Itu saya kira lebih berat lagi, karena mungkin tidak mencukupi kebutuhan masyarakat luas dengan subsidi dari pemerintah daerah setempat ataupun pemerintah pusat. Jadi ini mungkin perlu dipikirkan secara serius, karena ini kan meluas bukan hanya daerah Jawa saja tapi luar Jawa, terutama yang potensial dan esensial adalah Pulau Jawa yang padat penduduk ini. Saya kira itu lebih baik. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sebenarnya ini sudah terlambat ya. Kita ketahui dari pemerintah dari setelah Lebaran sudah wanti-wanti terus ini bakalan melonjak, sudah melonjak. Nah, sudah melonjak pun masih belum ditutup, tunggu sampai semuanya jadi zona merah, baru dia mau PPKM diperketat. Itu saya bingung alasannya apa. Kalau alasannya ekonomi, ya hitung-hitungannya gimana ya. Sekarang kalau banyak yang sakit, banyak yang ke rumah sakit minta obat, atau banyak yang gali kubur, itu kan juga pemerintah juga rugi banyak. Aku aneh kenapa bisa begini. Nah, seharusnya vaksinnya juga dipercepat. Itu vaksin dulu mungkin juga nggak ada stok atau gimana, saya juga nggak tahu ya. Kenapa baru sekarang ini baru dibuka bebas, siapa aja boleh tanpa domisili, tanpa ini itu. Kenapa nggak dari waktu itu? Kenapa nggak dari bulan 5, bulan 4 itu aja. Terima kasih. Kan sekarang lagi ekspor yang diperkuat di Jakarta ya. Ini kan nggak hanya restoran ya, itu warung makan, nggak hanya mall, tapi pasar juga, terus kaki lima juga. Saya kemarin punya ke pasar, bukan kemarin, ini aktivitas seperti biasa. Seperti nggak ada PPKM mikro yang PPKM yang diperketat perkuat, nanti nggak pakai masker pula. Terus saya tinggal lagi tuh di tempat-tempat makan, warung-warung makan, di kaki lima, itu orang nggak pakai masker.
jadi mayoritas nggak pakai masker, terus yang makan juga, kerumunan juga gitu. Saya bilang ini ada PPKM nih, PPKM yang diperkuat tapi kok nggak ada gitu. Mohon perhatian pemerintah daerah Jakarta ya gitu. Terus kemudian kalau seandainya ini mau diterapkan PPKM darurat, kalau modelnya kayak begini, mohon maaf, saya ragukan efektivitasnya. Dan kalau mau efektif, saya mohon supaya di lapangannya itu harus maksimal dan menyeluruh sampai ke tingkat RT RW. Di restoran, tapi warung makan, kaki lima, semuanya menyentuh di seluruh daerah. Itu saya efektif. Kalau saya ketika pemerintah mungkin berpikir bahwa mungkin ada negara yang lockdown, tapi kemudian terjadi lonjakan kasus kembali kan, itu di sekarang. Itu sih bahan implementasinya itu harus menyeluruh dan maksimal. Oke, itu lucu Bu ya. Maksudnya saya kan namanya virus mana ada kenal waktu. Itu kan 24 jam Bu. Nah, emang virus itu bisa ditentuin mau jam berapa aja gitu loh Bu. Satu. Kedua, pemerintah ibaratnya harusnya kalau memang mau cepat beres harus lockdown. Jadi pilih salah satu, mau pilih kesehatan atau ekonomi. Gitu aja. Terima kasih. Ya, saya kira kesehatan dan ekonomi memang harus berkaitan ya. Apalagi pengusaha yang biasa memperkerjakan banyak karyawan. Jadi itu membutuhkan banyak dana juga yang bisa dikeluarkan sebagai outcome dari perusahaan. Menyimak dari pernyataan tersebut, saya kira itu merupakan salah satu solusi yang cukup baik ya. Karena dalam hal ini pemerintah kan tidak mematikan langkah usaha, baik pengusaha mal maupun supermarket atau warung yang disediakan masih bisa berjalan dari pagi sampai sore ya. Itu untuk tujuannya untuk memutus mata rantai yang sedemikian parahnya wabah ini bertambah dengan varian alfa, beta dan yang dari India itu loh. Jadi cukup berat ya. Memang buat usaha mungkin sebagian yang ini merasa terkecoh karena usaha ini, cuma memang harus terintegral daripada harus di lockdown. Ini saya pikir lebih berat lagi. Lockdown itu kan sudah apalagi lockdown keseluruhan, bukan lockdown parsial ya. Untuk zona-zona yang merah di mana tidak ada kegiatan, pemerintah sanggup tidak memberikan subsidi dana buat warga yang di lockdown, itu kan menjadi pemikiran juga. Saya kira solusi ini merupakan salah satu hal yang penting untuk membina kesetaraan antara kesehatan dengan ekonomi yang masih berjalan. Saya kira demikian. Saya sih bukan membangga-banggakan. Kita kalau mau maju, ekonomi semua jalan, semua patuh peraturan. Kita belajar sama Tiongkok, ekonomi booming, rakyat jalan-jalan, ikut peraturan, pakai masker, semua efektif. Kalau kita kan, waduh, ceritanya susah deh, panjang, ribet. Saya hanya mengembalikan pada porsi perkembangan COVID yang ada di Jakarta khususnya, juga secara keseluruhan di Indonesia. Jadi tidak bisa kalau perkembangan COVID ini artinya diukur dari keadaan sekarang saja, karena proses virus yang berinkubasi selama 14 hari sehingga menjadi berkembang dan menjadi bertambah banyak, itu akibat dari penularan sebelum saat ini. Jadi kalau kita melihat di Jakarta saat ini, yang terjadi saat ini adalah akibat yang bisa diperkirakan dari 2 minggu paling tidak atau 1 bulan yang lalu. Jadi apa yang terjadi dari waktu sebelum virus ini menjadi nampak berakibat, itu saja. Sekarang apakah alasan PPKM itu membuka jam untuk makan malam atau di tempat itu harus berdasarkan juga bukan pada saat ini, tapi pada saat itu kejadian apa yang terjadi sehingga berkembangnya saat ini. Menerapkan PPKM harus segera diberlakukan. Memang sesuatu keputusan itu ada minus plusnya. Karena situasi saat ini sangat genting. Saya kira kita harus dukung bersama. Pengusaha-pengusaha dan masyarakat pada umumnya, kita sakit sama-sama untuk jangka pendek ini, karena
kebaikan kita bersama. Pemerintah juga sudah mengeluarkan uang banyak untuk menangani masalah COVID ini. Angka yang terpapar belakangan ini menggila, 5, 21 ribu. Sedangkan rumah sakit sudah tidak ada tempat, tidak bisa tampung. Apakah kita mau Indonesia ini kolaps? Kalau diterapkan, masih ada yang bandel, ditindak tegas. Tapi dengan catatan, Pak, itu PLT harus dilanjutkan untuk masyarakat yang di bawah. Oke, terima kasih. Dan Mitra Bisnis, terima kasih atas partisipasinya. Saya Tribudi Utama.